Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah di hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih di bab peluang. Dan insya Allah materi hari ini itu selesai ya. Jadi bab ini insya Allah selesai. Jadi kemungkinan pertemuan minggu depan itu sudah ulangan. Jadi untuk ulangan peluang. Oke, lanjut saja. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang peluang majemuk. Apa sih peluang majemuk? Nah, dari kata majemuk ini berarti ada kejadian lebih dari satu ya. Dan yang akan kita bahas itu dua kejadian. Oke, apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama, peluang dua kejadian saling lepas. Yang kedua, peluang dua kejadian tidak saling lepas atau saling berkaitan. 3. Peluang dua kejadian saling bebas. 4. Peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Dan yang terakhir yaitu peluang dua kejadian dengan rumus kombinasi. Jadi kita menggunakan kombinasi ya di kaidah pencacahan yang dulu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, peluang dua kejadian saling lepas. Apa sih peluang dua kejadian saling lepas? Bisa kita lihat, kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong, atau A irisan B sama dengan himpunan kosong. Atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Atau jika kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. Oke, maka peluang A atau B atau peluang A gabungan dengan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kenapa nggak dikurang dengan peluang A irisan B? Karena peluang A irisan B itu himpunan kosong, jadi tidak perlu ditulis. Terus keterangan P A union B disebut itu peluang kejadian A atau B. PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Atau bisa kita gambarkan diagram Venn-nya itu seperti ini. Jadi misah ya. Ini anggota A, ini peluang B-nya. Oke, kita lanjut ke soal. Contoh, dari satu set kartu bridge, berapakah peluang jika diambil kartu as atau kartu jack? Di sini jawab PA sama dengan peluang kartu as. As itu dalam satu set itu ada 4, total kartu ada 52, kartu jack juga ada 4, total ada 52. Maka 4/52 tambah 4/52 sama dengan 4 tambah 4 8. Jadi 8/52, terus masing-masing dibagi 4, maka hasilnya 2/13. Oke, lanjut. Peluang dua kejadian saling tidak lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Atau jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. Ini ya. Jadi peluang A union B atau peluang A gabungan dengan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kenapa dikurangi peluang irisan B? Karena ada satu kejadian yang anggota A juga anggota B. Ya, jadi harus dikurangi. Oke, maka peluang A union B disebut peluang kejadian A atau B.
Peluang A irisan B disebut peluang kejadian A dan B. Peluang PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Atau bisa kita lihat gambarnya. Jadi di sini ada irisannya. Ini A irisan B. Jadi ada anggota A ini juga masuk anggota A, ini juga masuk anggota B. Oke. Contoh supaya lebih jelas ya. Oke, misal dari satu set kartu bridge, berapakah peluang jika diambil kartu king atau kartu merah? Pertama, peluang A sama dengan kartu king itu ada 4. Dari total kartu 52. Ditambah lah kartu merah itu ada 26. Nah, per 52. Tetapi kartu king ini itu kan terdiri dari kartu king berwarna merah itu ada 2, kartu king berwarna hitam itu ada 2, ya. Maka yang merah sudah masuk di sini, ya. Maka harus dikurangi 2 per 52. Maka hasilnya 4 tambah 2 6 dikurang 2 sama dengan 28 per 52 sama dengan 7 per 13. Masing-masing dibagi 4. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini mana yang ada kejadian duanya di sini karena kartu merah itu king merah masuk ke sini, makanya harus dikurang 2. Oke, lanjut. 3 peluang 2 kejadian saling bebas. Apa sih peluang 2 kejadian saling bebas? 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, maka peluang terjadinya kejadian A dan B sebagai berikut. Ini. Jadi peluang A irisan B atau peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Ini kalau saling bebas ya. Ini keterangannya peluang A union B, peluang kejadian A atau B. PA irisan B sama aja dengan peluang kejadian A dan B. PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Oke, supaya lebih jelas ya langsung contoh. Sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 6 bola putih. Dari dalam kotak diambil 1 bola berturut-turut 2 kali tanpa pengembalian. Peluang terambil bola pertama putih dan bola kedua merah adalah ini ya. Berarti bola pertama putih ada berapa? Ada 6. Total bola ada berapa? 2 tambah 6 8. 6 per 8 dikali bola kedua merah ada 2. Maka 2 per 7. Kok 7? Karena ada keterangan di sini tanpa pengembalian. Berarti ketika kita ngambil yang pertama ini berarti tidak dikembalikan lagi ke kotak ini, maka akan berkurang 1, maka berubah menjadi 7. Tuh. Maka 6 kali 2 12, 8 kali 7 berapa? Ya, nanti masing-masing tinggal kalau misalnya pengen lebih mudah ini ya. Ya, jadi 8 kali 7 itu 56. Nanti atau bisa lebih mudah itu 2 ini dibagi 2 1, 8 dibagi 2 itu 4. Nanti ini juga masing-masing dibagi 3, maka ketemulah 3 per 14. Oke, lanjut. Keempat, yaitu peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Dan sebaliknya, jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, dengan demikian peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan nih. Peluang A dengan syarat B harus terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Dengan ini PB tidak sama dengan 0. Terus peluang kejadian B dengan syarat
kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan P peluang B dengan syarat A harus terjadi, maka peluang A irisan B per PA dengan peluang A tidak sama dengan 0. Oke ya. Oke, contoh sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya angka prima dengan syarat peluang angka ganjil harus terjadi terlebih dahulu. Berarti kita harus mencari peluang angka ganjil dulu. Oke, angka ganjil itu ada 1, 3, 5. Maka peluang A 3/6. Kenapa? Karena total dadu itu ada 6 mata dadu ya. Terus angka prima itu ada 2, 3, 5. Nah ini yang dicari. Maka peluang B dengan syarat A. Dengan ini A irisan B. A irisan B itu ada yang sama itu ada 3 dan 5. Maka peluang A irisan B itu 2/6. Ya ada 2 total dari 6. Maka peluang B dengan syarat A harus terjadi, yaitu ini. Peluang A irisan B per peluang A. Peluang irisan B itu 2/6. Peluang A itu 3/6. Maka 2/6 kali 6/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Oke. Sekarang yang ini maksudnya yang kelima ya, yang terakhir, peluang dengan rumus kombinasi. Ciri-ciri soal dengan menggunakan rumus kombinasi yaitu pengambilan sekaligus. Bisa kita ngambil sekaligus 2, 3, atau sebagainya dari sekumpulan bola, kelereng atau yang lainnya. Ya, tapi kalau misalnya pengambilannya biasanya ini satu persatu bertahap, itu biasanya menggunakan yang tadi ya, yang perkalian biasa. Contoh, 4 disket diambil secara acak dari 10 disket, yang 2 diantaranya rusak. Peluang yang terambil tidak ada yang rusak adalah disket yang rusak itu 2. Disket yang tidak rusak maka dari total ada 10 dikurang 2 maka 8. Maka yang dicari adalah peluang yang terambil tidak ada yang rusak. Berarti peluang A sama dengan ini yang tidak rusak ada 8 diambil 4. Lah yang semuanya itu ada 10 diambil 4. Nah ini sebenarnya cara cepat ya. Ini kenapa jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ini kalau kombinasi itu. Ini 8 itu perkalian ke belakang sampai 4 kali. Karena ini diambil 4. Sedangkan ini 4, 3, 2, 1 itu 4 perkalian belakang itu sampai 1. Ya sama ini 10. Berarti perkalian ke belakang sampai 4. 4, 3, 2, 1 juga ini karena 4 ini. Oke, maka tinggal dicoret-coret ya. Misalnya 4, 3, 2, 1 ini bisa dicoret. Ini 7 bisa dicoret. 8 bisa dicoret. Terus 5 bisa dicoret. Ya, maka 9 bisa dicoret dengan 6. Nanti hasilnya ketemu sepertiga. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Misal, sebuah kantong berisi 8 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Diambil 3 kelereng sekaligus. Ini 3 kelereng sekaligus. Secara acak, peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah. Nah ini. Peluang terambilnya 2 kelereng merah. Kelereng merah ada 8. Maka 8C2 ya. Ini kelereng biru diambilkan 1 ya, maka 5C1. Terus total kelereng ada 13, diambil 3. Maka 13C3. Maka 8 kali 7 perkalian 2 ke belakang, ini 21, 51. Ini terus 13 perkalian ke belakang sebanyak 3 kali sampai 321. Maka hasilnya kita coret-coret ya. Nanti ketemu 70/143. Oke, terus dalam suatu populasi, keluarga mendambakan memiliki 3 orang anak. Peluang keluarga tersebut memiliki paling sedikit 2 anak laki-laki adalah NS-nya. Karena 3 anak laki-laki berarti ada 3 kotak. Kita pakai filling slot ya. Nah ini kotak pertama, anak pertama itu bisa diisi juga bisa laki-laki bisa perempuan, berarti ada 2. Anak kedua juga sama, bisa diisi 2. Anak ketiga juga sama, maka total kemungkinannya itu ada 8. Bisa PPL, misalnya perempuan laki, PLP, LPP, PPPP,
LLP, LPL, PLL, LLL. Nah, NA-nya itu paling sedikit 2 anak laki-laki, berarti kan dari 3 diambil 2 ditambah semuanya laki-laki. Nah, 3 diambil 2, maka ini 3 kali 2, 21 tambah 3 kali 2 kali 1, maka ketemu 3 tambah 1, 4. Atau kalau kita jabarkan itu LLP, LPL, PLL, dan LLL. Maka NA-nya 4, NS-nya 8, sama aja dengan setengah. Oke, mungkin pertemuan kedua ini cukup itu saja ya. Mudah-mudahan paham. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada hal yang belum paham, silakan bisa menghubungi pengajarnya masing-masing, baik Ustadz maupun Ustazah. Mungkin itu saja dari Ustadz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.